Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali bersama saya Pak Joko. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang topologi jaringan komputer. Anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita sudah sampai di beberapa topologi jaringan, dan yang terakhir sampai di topologi jaringan tree. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan topologi selanjutnya, yaitu topologi jaringan linear. Apa itu topologi jaringan linear? Jaringan komputer dengan topologi runtut atau linear topologi biasanya disebut juga dengan topologi bus beruntut. Ini artinya bahwa jaringan linear ini sebenarnya adalah topologi jaringan bus, tapi tidak dalam satu bentuk, ada beberapa bentuk. Tata letak ini termasuk tata letak umum. Satu kabel menghubungkan setiap titik sambungan yang dihubungkan dengan menyambung yang disebut dengan penyambung T, dan ujungnya harus diakhiri dengan terminator. Nah, anak sekalian, kita lihat di gambarnya agar lebih mudah. Kenapa disebut dengan topologi runtut atau linear topologi? Dan ini merupakan kombinasi lebih dari satu jaringan topologi bus. Kita lihat di sini. Di sini ada topologi bus 1, ada topologi bus 2. Artinya ada satu lebih jaringan topologi bus yang bekerja bersama, dihubungkan oleh konsentrator di sini. Jadi dua topologi bus bersama dihubungkan oleh satu konsentrator dengan konstruksi sama. Konstruksinya yaitu tengahnya ada kabel besar, kabel Belden, kemudian di setiap ujungnya ini, di setiap percabangan ini adalah konektor BNC. Dan di akhir jaringan itu ada di sini disebutkan adalah terminator, yaitu sebuah terminal yang isinya 50 ohm, yaitu grounding untuk membuat stabil jaringan tipe topologi linear ini. Kabel yang dipakai adalah kabel Belden atau RJ45 atau biasa disebut dengan kabel T-net. Konektornya disebut dengan BNC atau singkatannya adalah British Naval Connector. Jadi ini jaringan khusus ini memerlukan banyak konektor karena memang konstruksinya seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi linear. Dilihat dari kelebihannya, topologi linear ini itu lebih hemat kabel. Kemudian tata letaknya sederhana, ya hanya bus berjajar gitu aja. Mudah dikembangkan, tidak butuh kendali terpusat, tidak memerlukan pengkontrol terpusat. Penambahan maupun pengurangan konektor terminator dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi sedang berjalan. Artinya apabila ada masalah tentang jaringan, tentang ketidakstabilan jaringan, biasanya itu konektor nilai terminatornya, nilai resistornya berubah, dan itu bisa diganti pada saat komputer sedang bekerja, dan jadi tidak masalah. Kalaupun ada gangguan kecil ya di sini. Kekurangannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, dan kecepatan akan menurun bila jumlah pemakai bertambah. Ingat bahwa topologi bus sebenarnya data itu bolak-balik, dia balik ke sana balik ke sini, sehingga kemungkinan data tidak aman itu akan sangat besar. Kemudian kemungkinan kecepatan akan menurun itu akan sangat besar juga. Diperlukan pengulang atau repeater untuk jarak jauh. Di sini sebagai contoh ada repeater. Ini kenapa dipakai repeater? Karena jaraknya berbeda dengan ini. Dia jaraknya jauh sendiri, sehingga dipasang repeater tersendiri. Antara jaringan bus 1 dengan jaringan bus 2 dihubungkan oleh konsentrator atau hub di sini. Begitu untuk topologi linear. Selanjutnya kita masuk ke topologi yang keenam, yaitu topologi mesh. Mesh itu jala.
topologi jala atau mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat yang lainnya yang ada di dalam jaringan tersebut. Akibatnya, di dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat satu dan perangkat yang lain yang dituju. Maksudnya begini. Topologi mesh ini di sini kita lihat ada 4 workstation, ada 4 PC, ada 4 komputer di sini. Ada 1 server. Nah, mesh kenapa disebut topologi mesh atau jala? Karena antar komputer satu dengan yang lain ini bisa berkomunikasi langsung. Contoh ini komputer 1 dengan komputer 3, komputer 2 dengan komputer 4 dan sebagainya. Ini langsung bisa berkomunikasi. Juga mereka bisa langsung berkomunikasi dengan server tentunya. Jadi antar PC satu dengan yang lain semuanya bisa terkoneksi. Sehingga banyak kelebihan di sini dan kekurangannya pun pasti ada. Kita lihat kelebihannya apa? Banyak sekali. Yang pertama adalah hubungan dedicate. Dedicate itu hubungan langsung antara PC 1 dengan PC 2, PC 1 dengan server dan sebagainya. Menjamin data langsung terkirim ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya. Sehingga dapat lebih cepat karena satu link di khusus berkomunikasi dengan komputer yang lain saja, yang dituju saja tidak digunakan untuk beramai-ramai. Artinya hubungan dedicate ini memungkinkan antara contoh ini PC 1 dengan PC 2 dengan PC 3 misalkan, ini langsung. Nah, langsung seperti ini itu artinya disebut hubungan dedicate, memungkinkan pengiriman data, transformasi data lebih cepat, komunikasi pun lebih cepat tanpa harus lewat dia mau data ke sini, lewat harus ke sini tidak. Dia bisa langsung. Ini disebut dengan topologi mesh. Keuntungan yang kedua adalah memiliki sifat robust. Robust itu adalah apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan B, misalkan A dan B bermasalah, kabelnya bermasalah atau apanya lah, atau konektornya atau apanya bermasalah antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi antara komputer A dengan komputer lainnya. Jadi hubungan A dan B ini bermasalah, tapi dia A dan C, A dan F tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari topologi mesh. Kelebihan yang lain adalah privasi security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antar dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Ya, privasi antara dua PC, antar PC satu dengan PC tujuan itu lebih terjamin. Kemudian yang selanjutnya memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kesalahan. Kenapa kok komputer satu tidak bisa mengirim ke komputer 2 dan komputer 3 dan sebagainya? Oh, ternyata ada masalah di sini, sehingga pendeteksi kerusakannya jauh lebih mudah. Di samping kelebihan topologi mesh juga ditemukan beberapa kekurangan. Satu diantaranya adalah membutuhkan banyak kabel dan port I/O. Semakin banyak komputer dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel, links dan portnya. Ya, jadi di sini setelah PC ini ada port tersendiri yang bisa menghubungkan ke kemanapun, ke komputer manapun. Sehingga semakin banyak komputer, semakin banyak kabel, semakin banyak port dan sebagainya. Itu kekurangannya. Ada juga kekurangan yang lain. Hal tersebut sekaligus juga mengindikasi bahwa topologi jenis ini, topologi jenis mesh, karena setiap komputer harus terkoneksi langsung dengan komputer lainnya, maka instalasi menjadi lebih sulit. Ya, yang harusnya tidak harus pakai hub dan sebagainya, tidak harus pakai I/O, ini terpaksa harus pakai I/O juga, sehingga menambah pekerjaan. Belum nanti I/O-nya bermasalah dan masing-masing, sehingga instalasinya jauh lebih sulit. Kemudian selanjutnya adalah banyaknya kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya space yang memungkinkan dalam ruangan, sehingga karena ini misalkan komputernya banyak, kabelnya juga banyak, pasti akan memerlukan tempat atau lokasi yang lebih luas. Itulah beberapa kekurangan yang muncul apabila kita membuat topologi jaringan bertipe mesh. Tipe selanjutnya adalah tipe
topologi jaringan tipe hibrid. Di sini adalah topologi tipe hibrid itu adalah kombinasi dua atau lebih topologi yang berbeda, membuat topologi hibrid, topologi campuran ya, perpaduan. Jadi ada topologi bus, ada topologi star, ada topologi mesh, bercampur menjadi satu disebut topologi hibrid. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari tiap topologi satu tertentu. Inilah ketika itu menjadi topologi hibrid. Maksudnya seperti ini. Topologi hibrid itu perpaduan antara dari beberapa topologi. Contoh di sini adalah ada topologi star, ada topologi ring, ada topologi bus, ada topologi tree di sini, dihubungkan menjadi satu dalam sebuah kabel backbone, kabel besar nih ya. Nah, topologi inilah, percampuran topologi ini disebut dengan topologi hibrid, yaitu ada perpaduan dari beberapa topologi jaringan yang ada. Pastinya diketemukan kelebihan dan kekurangannya di sini. Kelebihannya apa? Fleksibel. Semua topologi bisa masuk di situ, fleksibel dia. Juga menambah koneksi perangkat lainnya mudah karena node baru atau peripheral dapat dihubungkan ke topologi, dengan kata topologi dapat dihubungkan dengan topologi hibrid dengan mudah. Artinya karena bermacam-macam topologi menjadi satu, sehingga menambahkan koneksi jauh lebih mudah. Kekurangannya adalah yang pertama adalah pengelolaannya sulit. Kenapa sulit? Banyaknya topologi tadi sehingga saat melacak kerusakan akan terjadi banyak kesalahan, akan terjadi banyak kesulitan di sini. Poin kedua dari kekurangan adalah biayanya mahal dibanding dengan topologi lainnya. Instalasi dan konfigurasinya sulit untuk topologi hibrid karena mengandung beberapa konstruksi topologi yang bermacam-macam. Yang kedelapan adalah topologi hierarki. Di sini artinya berbentuk seperti pohon bercabang, seperti topologi tree tapi bercabang, yang terdiri dari komputer induk host yang diswitchingkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur jenjang di bawahnya. Kita lihat di gambarnya, topologi hierarki. Hierarki itu adalah seperti diagram lembaga, diagram tenaga kerja dan sebagainya. Struktur organisasi lah yang gampang. Nah, paling atas adalah hub induk. Hub induk ada di sini, kemudian turun ke bawah ada hub pembagi. Nah, dari hub pembagilah ini baru akan ke PC masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi ada hub induk, hub sentral pertama, kemudian ada hub pembagi diturunkan. Jadi pembagi untuk hub-hub di bawahnya lagi. Pasti di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah data terpusat secara hierarkis sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Terkontrol, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Data terpusat di sini. Ya, sehingga untuk memanajemen data lebih mudah. Kemudian ini bisa dikembangkan lagi, dari sini diberikan di pengembangan lebih mudah lagi, ada hub lagi, diberikan hub lagi, dicabangkan lagi, beri hub lagi, cabangkan lagi, begitu seterusnya, sehingga untuk mengembangkan ini jauh lebih mudah. Tapi kelemahannya pun juga ada, kekurangannya yaitu satu, komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Contohnya seperti ini. Ya. Di sini dilihat ada hub sentral di sini, ada komputer sentral di sini. Apabila kabel yang ini putus di sini, maka di sini tidak akan bekerja jaringannya. Juga terjadi bila di sini putus, maka ke sini pun juga tidak akan bekerja. Itu adalah salah satu kelemahan dari topologi ini. Sehingga dari beberapa macam topologi tadi, dari topologi pertama sampai topologi ke-9, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah,
Bagaimana cara kita membuat jaringan secara benar? Kita lihat konstruksi, kita lihat lokasi, kita lihat bahan yang kita punya, kita lihat fungsinya mau buat seperti apa. Nanti kita bisa terapkan dengan topologi yang cocok dengan lokasi yang kita punya sesuai dengan kebutuhan. Terakhir adalah topologi peer-to-peer. Peer-to-peer adalah jaringan komputer langsung yang terdiri dari beberapa komputer, biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-2 printer. Ya. Penjelasannya sangat mudah di sini, yaitu bahwa topologi peer-to-peer itu langsung. Komputer 1 ke komputer 2, komputer 3 ke komputer 4, komputer 5 ke komputer 6. Itu hubungannya langsung dan dia tidak hubung kemana-mana. 1 ya hanya ke 2, 3 hanya ke 4, tidak bisa berhubung kemana-mana. Ini peer-to-peer. Sehingga walaupun mereka melewati satu hub tertentu, tapi tetap dia hanya berhubungan dengan peer-to-peer, point to point, ya, dengan menggunakan topologi point to point atau peer-to-peer. Jadi hanya komputer 1 dengan komputer 2, komputer 3 dengan komputer 4, begitu seterusnya. Kelebihannya pasti ada, kekurangannya pun pasti ada. Kelebihan peer-to-peer, antara komputer dalam jaringan dapat saling berbagi fasilitas yang dimiliki seperti hard disk, drive, dan sebagainya. Biaya operasional relatif murah dibandingkan dengan topologi client server dan sebagainya. Kemudian kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga salah satu komputer peer-to-peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan karena tidak tergantung dari server. Selanjutnya kekurangannya adalah troubleshooting jaringan relatif lebih sulit karena pada tipe peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi data. Berbeda dengan jaringan client server, komunikasinya adalah server dengan workstation. Kemudian kekurangannya lagi adalah unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan client server. Kekurangan selanjutnya adalah keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user. Kemudian yang terakhir, karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan masing-masing dalam komputer tersebut. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari beberapa topologi jaringan yang ada di dunia komputer pada saat ini. Baik anak-anakku sekalian, kiranya itu yang bisa saya sampaikan melengkapi topologi jaringan komputer di minggu kemarin, dan hari ini topologi komputer sudah selesai. Nanti kita lanjutkan dengan topologi dengan materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.